Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitab Riyadhis Shalihin bi sanadihi nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 352. Wa an Jabirin, dari sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana yajma'u, menggabungkan bainar rajulaini, dua orang, min qatla Uhudin, orang yang meninggal mati syahid perang Uhud. Nabi pindah ke Madinah tahun 1, tahun 2 perang Badar, tahun 3 perang Uhud. Ingat, tahun 1 pindah, tahun 2 perang Badar, tahun 3 perang Uhud. Yang di belakang Masjid Nabawi terus, nah itu Bukit Uhud. Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Jadi ada dua orang yang meninggal itu digabungkan Nabi dalam satu liang lahat fil qabri. Ini dalil boleh. Jadi kalau ditanya orang, boleh enggak satu liang lahat 2-3 orang? Boleh. Enak aja bilang boleh-boleh. Mana dalilnya? Sudah kami kaji waktu subuh. Ingat betul saya subuh itu. Kenapa? Ada Pak Kapolres hadir. Ini Pak Kapolres, ada 4 di selama jalan Kamboja ini. 1 musalla, masjid, musalla. Nanti pengurus yang sana pasti bertanya-tanya, kenapa musola ini yang dapat? Kenapa bukan musola ujung? Perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ini tidak ada di setting bahwa Pak Kapolres diundang kemari, tak ada. Memang beliau jadwalnya kemari. Kenapalah musola ini yang dapat? Karena musola inilah yang paling kecil suara mic-nya. Masjid ini musola ini sudah kena kritik bertahun-tahun. Nah, 3 tahun sudah kena kritik untuk mengganti mic ini, tak diganti-ganti. Rupanya begitulah cara Allah. Akhirnya musola ini dapat bantuan duit tadi. Duit itu belikan ke mic. Bulan depan mic-nya mesti besar suaranya. Tulis di situ, wakaf Kapolres, AKBP Bobi Putra Ramadan Sebayang, kemudian apa lagi yang dekat-dekat marga Sebayang, Tarigan, Sembiring, itu marga orang Karo. Menjua-jua kita kerina. Kalau Sregar, Nasution, Hasibuan, Harahap, itu Mandailing. Kalau Raja Guguk, Senambela, Utagu, Ujulu, Caginjang, itu Toba. Jadi dia ada Toba, ada Karo, ada Mandailing, ada Pakpak. Begitulah banyaknya kita di Sumatera ini. Ada Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara. Sumatera Utara ini kalau dia yang tepi laut itu Melayu semua. Langkat, Medan, Delhi,
Serdang, Bedagai. Nah, kalau dia di tengah, nah ini baru Batak. Turun ke bawah Riau. Habis itu kiri Sumatera Barat, Minangkabau. Nah, baru Jambi Melayu, Palembang Melayu, Bengkulu sendiri, Lampung juga sendiri. Jadi kita di Sumatera ini kaya sekali. Diikat dengan dua ikatan. Ikatan satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan kedua, sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersama dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang Medan, orang Sumatera Utara ditempatkan di Riau ini dari dulu. Makanya gedung paling tua di Jalan Sudirman itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Dan orang Medan dulu banyak ditempatkan di Salu, tentara. Jadi ada orang Medan ditempatkan di Salu, bertanya dia sama ibu-ibu, ada gajah di sini bu? Kata ibu tuh, kodok nak. Gajah yang kutanya, kata yang ibu jawab. Kodok itu artinya sering pak. Balik ke hadis. Inilah dalil boleh dalam satu liang, 2, 3. Makanya korban perang dibuat banyak, boleh. Ada orang meninggal, suami istri, lalu kata dia, saya mau satu liang lahat. Boleh apa tak boleh? Mana bisa, suaminya masih hidup. Ini yang meninggal. Meninggal duluan. Kemudian setelah itu meninggal pula istrinya, lalu digali di sampingnya, boleh. Summa yaqulu, Nabi bertanya, apa kata Nabi? Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Ini antara dua orang yang meninggal ini, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Tidak kata Nabi, udah kuburkan aja. Tidak, ditanya Nabi dulu, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Lalu dijawab mereka, si fulan ini lebih banyak dia mengambil Quran dari engkau ya Rasulullah. Fa idza usyira lahu ila ahadihima. Ini lebih banyak. Qaddamahu fil lahdi, maka didulukan di lahat. Makna didulukan di lahat itu bukan lebih dulu turun ke bawah. Lebih ke depan menghadap kiblat. Itu makna qaddamahu. Di mana posisi jenazah? Kepalanya di utara, kalau kebetulan di Sumatera, kepalanya di utara, arah ke sana. Kakinya arah ke Palembang, kepalanya arah ke Medan. Wajahnya menghadap ke kiblat. Kiblat sana. Jadi susunannya yang banyak hafalan Quran tadilah duluan di depan, baru yang hafalannya kurang tadi di belakang. Itu makna qaddamahu fil lahdi. Pelajaran pertama dari hadis ini, boleh 2-3 orang dalam satu lahat. Pelajaran yang kedua, yang lebih banyak hafalannya lebih di paling depan. Pelajaran yang ketiga, bahwa yang afdal itu dikuburkan di lahat, bukan pakai kotak. Pakai kotak bukan lahat. Lahat itu, ini dinding makam, anggaplah ini dinding makam ke bawah 2 meter, setinggi tegak. Lalu dikorek tanah bagian bawah itu. Tanah bagian bawah itu dikorek, dikeruk dia. Lalu dimasukkan jenazah miring, tengkuk, pinggang, kaki, paha diganjal pakai tanah liat. Lalu walaupun orang kaya tak boleh diganjal pakai emas. Walaupun kaya, dibongkar orang kuburnya. Lalu kemudian dibuka tali pucung kocong ini, dibuka wajahnya, dibukakan kapas-kapasnya itu, ditempelkan hidung ini ke tanah. Ini tanah, ditempelkan hidung ini ke tanah. Makanya ada doa orang, ya Allah buatkanlah kuburnya sejauh mata mandang. Kenapa bunyi doanya buatkanlah kuburnya sejauh mata mandang? Karena memang mata orang di liang lahat itu cuma segini tuh tegak.
Kalau mau geladi, tidurlah malam menghadap ke dinding. Tidur malam menghadap ke dinding, miring ke arah dinding itu, tempelkan hidung ini ke dinding. Nah, begitulah dekatnya pandangan. Lalu kemudian yang bisa pakai lahat ini kalau tanahnya macam tanah arah Tenayan Raya, daerah komplek kantor wali kota yang baru, itu bisa. Tapi kalau di Rimbo Panjang tak bisa pakai lahat, karena tanahnya tanah gambut, dikerok runtuh ke bawah. Jadi walaupun kita satu kota, satu daerah, tak bisa dipakai dua pendapat. Yang afdal pakai lahat, dibuat pakai lahat di sini. Tak bisa. Di sini bisanya pakai kotak. Boleh dimakamkan pakai kotak, boleh, tak salah. Tapi afdal pakai lahat. Jenis lahat yang kedua, kalau yang pertama tadi dikeruk dinding. Jenis lahat yang kedua bukan di dinding, di tengah. Ini dinding, tengah itu dikeruk, dikasih agak-agak tempat papan. Nah, nanti satu momen kita buat penyelenggaraan jenazah sekaligus geladi. Siapkanlah satu orang jadi jenazah. Karena tak bisa kita berharap ke orang lain. Iya, kalau yang penyelenggara itu ada, kalau tak ada, nanti kalau Pak Kapolres mau buat acara, kita buatkan di Kapolres, cari mana Bapak polisi yang siap mau menjadi jenazah. Mulai dimandikan, dikapankan, sampai dimakamkan. Di mana hadis ini ada? Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Boleh 2-3 orang dalam satu lahat? Yang paling depan, yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan afdal di lahat. Maka ada ungkapan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, anak sekarang kalau ditanya, apa itu lahat? Satu daerah di Sumatera Selatan, Pak. Lahat. Lahat satu. Kalau dua, lahdani. Jamaknya luhud. Jamak. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Babun, pintu. Kalau jamaknya abwabun. Jendela nafidatun. Jamaknya nawafid. Beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris satu door. Kalau jamak tinggal tambah s, doors. Satu book, kalau jamak books. Nah, kalau bahasa Arab enggak. Satu kitab, kalau banyak kutub. Makanya menghafal satu kosakata bahasa Arab sama dengan menghafal 3. Kosakata bahasa Arab itu banyak. Baik, kita lanjutkan. Hadis 353. Kita baca sampai jam 6. Habis itu nanti tanya jawab, kasih kertas. Habis itu jam 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Mana ada nama orang Ibnu Umar? Nama kau siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya anak Umar, bukan nama. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala, Nabi berkata, arani fil manam, saya bermimpi, atasawwaku bisiwak, saya bersiwak, saya bermimpi bersiwak. Faja'ani rajulani, datang 2 orang laki-laki. Ahaduhuma akbar minal akhar, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Fanawaltu siwak al-asghar, lalu ku kasih siwak yang muda. Nih siwak. Siwak adalah batang kayu yang tumbuh di Arab, dipakai untuk gosok gigi karena berserabut di ujungnya. Ternyata gosok gigi pakai siwak mematikan ulat gigi, menghilangkan bau mulut. Yang sakit gigi, bau mulut, bersiwak. Beli, saya tak bisa pakai siwak Pak Ustaz, saya bisanya pakai pasta. Beli pasta di toko-toko yang biasanya persediaan hadiah umroh itu. Beli pasta yang dari siwak, yang udah di blender. Jangan pakai pasta yang pakai deterjen.
Pasta ada deterjennya, sabun untuk baju dimasukkan ke pasta, dan ada pemutihnya, itu menghilangkan ingatan dan merusak gigi, merusak mulut. Jadi bagus pakai pasta yang dari siwak. Nabi bersiwak. Ku kasih siwak kepada yang muda, kata Nabi. Fatilali. Lalu dikatakan kepada Nabi, apa katanya? Malaikat Jibril mengatakan, kabir, kasih siwak kepada yang tua. Jadi kalau ada orang tua, orang muda, pas kita mau mengasih sesuatu, kasih dulu kepada yang lebih tua, sebagai tanda penghormat. Semanapun dia lebih dulu lahir dari kita, semanapun dia lebih dulu menengok dunia ini. Fadafa'tuhu ilal akbar, lalu saya pun memberikannya kepada yang lebih tua. Ini yang melakukan ini Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi pun, nah ini bukan masalah salah atau tak salah, ini bukan masalah benar atau salah, ini masalah etika. Makanya saya, kalau ada orang lebih tua, tak saya lihat latar belakangnya apa, kerjanya apa, asal dia tua, kita hormati. Karena Nabi kita menyuruh itu. Ada yang tua. Pak Kapolres tahun berapa lahir? 84. 84. Saya 77. Siap. Lebih tua 7 tahun. Jadi tak apa-apa saya duduk di atas kursi. Mana pun lebih tua. Lebih tua. Min huma. Hadis ini ada dalam rawahu Muslimun, dalam Sahih Muslim, musnadan. Kalian yang anak-anak muda tak paham makna hadis. Tak paham kami Pak Ustaz. Mimpi dikasih siwak dikasihkan kepada yang lebih muda, kata malaikat Jibril kasih ke yang tua. Paham ceritanya, tapi paham rasanya nanti setelah tua. Nanti setelah tua, tiba-tiba pas pergi undangan, ada orang-orang muda karena dia pejabat, karena dia berpangkat, disalami, disuruh masuk, dan kita tak disuruh. Barulah tahu mana. Oh, waktu kalian bilang oh tuh kami udah meninggal udah. Oh, begini rupanya rasanya kalau kita udah tua tapi tak dihormati orang. Kita kalau udah tua itu ingin dihormati, ingin didengar cerita kita. Makanya kalau kita ada orang tua, dengarlah orang tua. Dia cerita tentang kehebatan dia masa muda. Saya nih Pak insinyur pertama yang lulus ITB di Riau. Saya nih Pak Ustadz dulu. Saya perhatikan, kenapa orang tua itu selalu bercerita tentang kelebihan dia? Sebetulnya substansinya satu, dia ingin dihormati. Itu sebetulnya. Saya sebetulnya Pak Ustadz nggak ingin dihormati saya nggak gila hormat, tapi tolonglah hormati saya. Saya pun sendiri merasakan itu. Saya lahir 77. Begitu jumpa sama anak-anak yang baru 80-an, 90-an, ada dalam hati kita, nggak siap kita menerima. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Sudahlah tua, tak ada lagi jabatan, tak ada kekuasaan. Dulu sebelum datang dipasang orang baleho, disambut dengan tola al-badru alaina, pintu mobil dibukakan. Tiba-tiba sekarang buka sendiri, ke bengkel sendiri, menggendong cucu, dimarahi bini, kena tilang pula. Untung kenal sama Pak Kapolres. Oh, yang di musola yang mic-nya nggak bersuara itu kemarin ya kan? Nah, jadi memang kita ini mesti siap memang. Resiko muda adalah tua. Berarti siap muda, siap tua. Banyak orang tak siap menghadapi hidup. Makanya kalau ditanya apa definisi hidup itu? Hidup itu adalah take risk. Siap mengambil resiko. Bahwa kalau kita muda, ya kita tua. Bahwa kalau kita hidup resikonya mati. Bahwa kalau kita berseragam resikonya pensiun. Nah, Ustaz sedang menyindir polisi ini. Tidak, saya PNS. Saya PNS, pegawai negeri. Lulus 2008, keluar 2019, tidak pensiun. Jadi saya merasakan perasaan pensiun itu lebih awal.
Kalau ngomong sama orang, saya PNS Pak Ustadz, kata dia. Dalam hati saya, aku pun PNS juga dulu. Makanya saya sekarang beberapa kali dikasih untuk pembekalan pensiun. Kabupaten kota, pegawai-pegawai yang mau purna bakti, sebetulnya pensiun. Cuman supaya agak lembut bahasanya purna bakti. Bapak udah pensiun enggak? Enggak, saya purna bakti. Sama lah itu Pak. Bisa kita merasakan perasaan orang lain. Saya sampai hari ini belum pernah menginjakkan kaki ke UIN sejak berhenti. Bohong Ustaz. Seringnya Ustaz ngancar ustazah situ. Iya, tapi saya nggak turun. Saya antar sih saya. Habis itu dia turun, saya pergi. Namun untuk menginjakkan kaki, untuk ceramah, untuk seminar kasih. Kenapa? Menengok tempatnya, menengok. Baru saya paham. Begitulah agaknya orang-orang tua. Tapi kalau dari muda udah terbiasa bermasyarakat, biasa ke masjid, biasa pengajian, itu enggak jadi masalah pensiun itu. Tapi kalau waktu aktif tidak pernah pengajian, tak pernah bermasyarakat, tak pernah ke masjid, itu untuk datang ke masjid itu sungkan, berat. Akhirnya di rumah nonton TV, nonton tinju pula. Pas yang didukung itu kalah, mati. Ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Hiruk pikuk kota, sendirian di rumah nonton TV, nonton sinetron, yang ditonton drama Korea. Saya awalnya beli tanah di Rimbo Panjang ini dulu, awalnya gitu. Saya menjenguk dosen saya tinggal di komplek. Tinggal berdua sama istrinya, udah tua. Nonton TV. Berpikir saya, aku kalau bisa di hari tuaku jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Maka saya cari tanah, saya bilang sama mak saya, insya Allah kita tak sunyi di sini mak. Nanti di muka itu kita buat kelas supaya pagi anak TK ramai, malam kita buat musola kecil. Nanti mak ngajar-ngaji di sini. Jadi kalau aku ceramah keliling, siang mak tak sunyi karena ada anak TK, malam pun tak sunyi ada anak ngaji. Itu awalnya dulu rencana pindah ke sini. Tak pernah terpikir akan ada gedung tinggi, masjid besar, walaupun belum jadi. Tak ada. Rupanya dikasih Allah. Yang penting kita niat baik, buat baik, dikasih Allah lebih dari yang kita pikirkan, insya-Allah. Yang penting cita-cita baik. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok. Banyak kita mengalami kejadian-kejadian unik yang tak ada di buku. Ada satu mahasiswa saya, mahasiswa di kelas internasional. Dia udah lulus, minta jadwal. Dari 3 tahun lalu minta jadwal, sampai sekarang nggak dikasih-kasih. Kalau minta jadwal kan bukan ke saya, ke tim. Kalau saya ke saya minta, saya bilang udah diurus tim. Entah apa pertimbangan tim, tak dapatnya jadwal sudah 3 tahun. Semalam saya yang minta jadwal ke dia, bilang sama Bapak Kades itu, kasih jadwal satu, saya mau tausiah di tempat dia, karena itu tempat KKN Ustazah Fatimah. Rupanya dia kadesnya situ. Saya bilang nanti tempat Ustazah KKN kita kasih jadwal satu. Rupanya kadesnya dia. Lama saya menunggu. Seluruh dunia ini mau menghalangi. Kalau Allah menetapkan iya, kita yang datang ke situ gitu. Intinya tak usah kita merasa kita lah mengenggam dunia ini. Termasuk juga lah masalah kenapa musola ini yang dapat bantuan. Di antara 4 musola ini, inilah yang paling parah. Musola itu bagus, masjid 2 ini bagus. Inilah musola yang paling. Saya pun heran, kenapa tim Pak Kapolres ini tak disurveinya duluan? Kok disurveinya, nggak usah lah Pak, parah kali musola itu. Nggak level kita itu Pak, katanya kan. Musola ini datang, padahal masjid itu bagus, masjid itu bagus. Jadi memang agak naiklah rating musola ini sejak kedatangan Pak Kapolres.
Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim hadis ini musnadan. Wal Bukhari ta'liqan. Nah, ini masuk dalam istilah ilmu hadis. Perhatikan baik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim musnadan, bersanad dari Imam Muslim ke periwayat bersanad sampai ke Nabi. Wal Bukhari ta'liqan. Dalam Sahih Bukhari hadisnya hadis mu'allaq namanya. Hadis apa namanya? Mu'allaq. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis dari siapa? Imam Malik. Imam Malik dapat dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari A'raj. A'raj dapat dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Ini dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Ini namanya sanad, namanya sanad. Kalau putus di awal, ini Imam Bukhari. Putus dari Imam Bukhari ini, itu namanya hadis mu'allaq. Mu'allaq namanya. Kalau putusnya di sini, mu'allaq. Kalau putusnya di sini, sahabat nabinya tak ada, namanya hadisnya mursal namanya. Jadi kalau ada nama orang, siapa nama kau? Mursal. Berarti hilang sahabat. Hah? Kalau dua periwayat hilang berturut-turut, mu'dal namanya. Mu'dal pakai dal. Kalau tidak antara yang tiga ini, bukan mu'allaq, bukan mursal, bukan mu'dal, munqati namanya. Hilang satu rawi, bukan di pangkal, bukan di ujung, bukan di tengah, bukan berurutan, munqati namanya. Yang bisa diingat, ingat. Yang tak ingat, tak usah paksa. Pecah pembuluh darah nanti. Ini sekedar hanya ilmu istilah hadis. 2 SKS 14, 16 tatap muka, potong mid semester dan UAS, tinggal 14 tatap muka. Nama mata kuliahnya ilmu mustalah hadis. Nanti kalau ditanya orang, musnadan dengan ta'liqan, musnadan bersanad bersambung ke Nabi. Ta'liqan hadis mu'allaq, putus dari Imam Bukhari ke Nabi. Oke, hadis terakhir 354. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari. Ash'ari nama suku di Yaman. Abu Musa al-Ash'ari orang Yaman dia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk Allah memuliakan orang, ikrama dzisyaibatil muslim, memuliakan orang syaibah. Syaibah itu orang beruban. Memuliakan orang beruban. Kita kan nggak tahu tanggal lahir orang. Ya kalau macam tadi saya tanya, tahun berapa lahir Pak? 84. Kalau enggak, apanya kita tengok? Uban. Makanya uban jangan dicelup. Kenapa? Ada juga gunanya itu pas ngantri undangan. Nah, kalau kita beruban silakan orang duluan Pak. Tapi kalau kita celup, mudah ini katanya. Ustaz tuh rambut Ustaz celup? Enggak, rambut saya tidak celup. Yang begini, beruban. KPU, kepala penuh uban. Bapak ini udah meninggalkan dunia hitam nih Pak Ustaz. Udah meninggalkan dunia hitam, putih semua. Yang beruban jangan tersinggung. Karena orang yang beruban nanti di padang mahsyar bercahaya kepala, menyala abang. Jangan mencabut uban, jangan mencelup uban. Kenapa orang yang beruban itu bercahaya kepalanya di akhirat? Saya ini orangnya suka penasaran. Kalau ada hadis atau ayat, saya cari alasannya kenapa. Siapa yang beruban kepalanya bercahaya di akhirat? Rupanya kalau kita beruban, kita tengok di cermin, kita ingat mati. Karena kita ingat mati, maka kita banyak beribadah. Itulah maka bercahaya. Tapi kalau ada orang beruban tak ingat mati, enggak juga. Di syaibah artinya beruban. Siapa lagi? Wahamilil Quran, orang yang membawa Quran. Bukan bawa Quran menenteng Quran, membawa Quran di sini,
membawa Quran di sini. Membawa Quran di sini mikirkan Quran. Membawa Quran di sini hafal Quran. Membawa Quran di sini memperjuangkan Quran, mengamalkan Quran. Ghairil ghali fihi, yang tidak melampau batas dalam hal tajwid dan huruf. Yang baca Quran itu biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Normal aja, wajar, jangan dipaksakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil ghali. Biasa aja, normal aja. Wal jafi anhu, dan dia tidak pula orang yang meninggalkan Al-Quran, tak pernah buka Quran. Seumur hidup buka Quran cuma 2 kali. Satu megang-megang Quran untuk akad nikah. Satu masuk rumah sakit tak mati-mati dibukakan Quran. Mati. Wa ikramadzis sultanil muqsid, memuliakan orang yang punya kuasa dan dia adil. Memuliakan orang yang punya kuasa, gubernur, tentara, polisi, jaksa, hakim, memuliakan mereka, tapi syaratnya muqsid, orangnya adil. Mudah-mudahan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Aulia, Pak Kapolres, Pak Bobi Putra Ramadan Sebayang, mudah-mudahan beserta seluruh jajaran diberikan Allah sikap adil. Karena yang dikenang orang adalah adil, itu yang dikenang orang. Saya pergi dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke NTB. Sampai di NTB jadwal ceramah Nusa Tenggara Barat. Pas sarapan pagi ditanya orang, "Bapak dari mana?" "Dari Riau," saya bilang. "Oh, itu Pak Iqbal itu dulu tugasnya di sini, Pak Ustaz." Pak Iqbal sebelum Pak Eri di NTB. "Pak Iqbal itu di sini, Pak Ustaz." Saya tanya, "Kayak mana Pak Iqbal itu dulu di sini?" "Banyak masjid ini dibantu-bantunya Pak Ustaz. Ikut dia kegiatan masyarakat nih Pak Ustaz." Di situ saya ambil kesimpulan, apa yang kita buat waktu kita bertugas itulah yang diingat, itulah yang ditolong. Tapi kalau yang kita buat itu dibenci orang, itu diskotik tuh dia backup tuh dulu Pak Ustaz. Tapi kalau kita buat, jadi kita sebetulnya punya kesempatan. Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri, berapa kabupaten dia bisa kerja itu di seluruh. Ada dulu kepala desa mengambil tanah masyarakat bekerja sama dengan perusahaan. Jadi perusahaan ini mau mengambil tanah masyarakat, tapi biar supaya tidak dia ketahuan, dipakainya kades. Yang mau diambil ini 1 hektar, 2 hektar. Orang bukan mau cari kaya, cari makan. Datang saya ke Pak Kajari, orang Aceh. Pak Kajari tolong masyarakat. Kata Pak Kajari, "Saya nggak bisa eksekusi Pak Ustadz, tapi ngasih tahu caranya bisa." Ustadz datangi Kapolres. Saya datangi Kapolres Kampar dari Jawa. "Pak Kapolres, ini ada orang kebunnya 1 hektar 2 hektar untuk makan, untuk sekolah anak, diambil kades ini." "Siap Pak Ustadz, kita selesaikan." Besok pagi masuk, gul. Sekali sih Pak gul. Udah masuk Pak Ustadz, masuk penjara. Kasus sawit enggak, kasus apa? Kasus ambulan. Pokoknya dia pernah beli ambulan desa, markup, masuk. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Tapi kalau tak mau, bisa ini desa nggak bisa begitu begini, bisa carikan pasal lain, banyak pasal-pasal. Ya nggak dapat pasal ambulan, pasal tutup pentil pun bisa. Apa maksud pasal tutup pentil? Kita kalau kasih ya udah nggak dapat lagi kan, tutup pentil tidak bisa. Bisa dipakai, apa tak bisa? Asal mau. Maka selagi ada jabatan itu, selagi baju seragam masih ada, selagi pistol masih besi, apakah ya?
Pakai. Jangan nanti sudah pistol air baru kita mau. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Dia bilang, Bapak pistol, udah pistol air. Itu kan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Lebih sering mati pula dari hidup. Ini selagi, itu maka semangat saya subuh ini, karena saya tengok pistolnya masih besi lagi. Ya, sekarang saya tanya, siapalah yang dakwahnya lebih efektif dan didengar masyarakat? Ustadz apa polisi? Kalau saya keluar dari sini, ada orang main tuuk, main judi, laga ayam. Saya bilang, innamal khamru judi, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Nggak peduli dia, karena nggak ada efek hukumnya. Hanya orang-orang ngaji aja yang takut sama Ustaz. Tapi kalau polisi nggak perlu dia pakai ayat, cukup dipegang aja Ustaz. Ada mulai gaya, ada. Cubit ginjal tuh. Makanya selagi ada pakai. Saya pernah di Jambi, Pak Kapolsek. Berangkat dari kota Jambi, jalannya minta ampun, mobilnya pun minta ampun. Udah 3 jam nggak sampai-sampai. Saya bilang, di mana ya kita mau ceramah? Sawit udah lewat, karet udah lewat, hutan udah lewat. Begitu sampai meresmikan musola kecil, macam inilah kecil. Terus apa kegiatan kita? Ustaz ceramah meresmikan musola kecil. Saya menengok, kita ini kan selevel-level Sultan Brunei kan. Musola kecil kayak gini kita resmikan. Cuman enggak, saya bilang nampak kali kita kan. Cuman saya mau tahu kenapa lah musola kecil nih kali. Rupanya musola itu yang membuat Kapolsek. Jadi kalau ini kata sambutan dari ketua panitia, saya Kapolsek di sini, dan setiap orang datang kemari tak ada tempat sholat. Maka saya bernazar, kalau jadi musola ini nanti Ustaz Somad mesti ceramah. Oh, begitu perjuangan dia. Saya tanya, ini duit negara Pak? Tidak Pak Ustaz. Ini tidak dari APBD, tidak dari APBN, tidak dari proposal. Ini murni dari swadaya. Nah, mereka mengumpulkan duit tak macam kita. Berapa kali semprit lah, sempritnya jarang tuh keluar. Selagi masih berbunyi semprit itu pakailah. Sempritnya sama, bunyinya sama, mereknya sama. Cobalah kita yang mengembusnya. Lain. Nah, jadi selagi masih diberikan Allah, dari sekian ribu orang di Indonesia ini, kita kadang tidak melihat ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak kita tengok nikmat. Kenapa? Ya karena kita punya kelingking. Tapi ketika kelingking kita ini luka dan telinga kita gatal, barulah kita sadar, nikmat. Tak mungkin ini mana masuk. PNS, orang PNS itu sekarang PNS masuk terlambat, pulang cepat. Pas ditanya, kenapa kau pulang cepat? Kita tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali. Kalau sudah datang lambat, pulang mesti cepat. Dia tidak menganggap itu sebagai nikmat. Dia tidak menganggap itu nikmat. Siapa yang menganggap PNS itu nikmat? Orang yang ikut tes PNS nggak lulus-lulus. Siapa itu? Almarhum Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo itu 16 kali ikut tes PNS, nggak lulus-lulus. Ustaz tahu dari mana? Tulis dari internet. 16 kali tes PNS nggak lulus, tulis. 16 kali tes PNS tidak lulus. Dapat.
Ki Joko Bodo 16 kali tes PNS nggak lulus. Pernah tes PNS 16 kali nggak lulus. Maka bagi orang yang lulus PNS, bagi dia biasa aja itu. PNS yang menurut kamu biasa aja, itu adalah luar biasa bagi almarhum Ki Joko Bodo. Saking dia tak lulus-lulus, akhirnya dia jadi dukun. Ki Joko Bodo itu dukun. Dan di akhir hayatnya dia bertaubat, dia bangun masjid, setelah itu meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Rumah yang menurut kamu rumah membosankan, itu adalah rumah yang diimpikan oleh para kontraktor, orang yang kontrak. Suami yang menurut kamu, aku menengok suamiku ini Pak Ustaz, muak kali aku, kalau mau malaikat mau ambil lah. Itu adalah suami yang dirindukan oleh gadis tua yang tak nikah-nikah. Istri yang menurut kamu memuakkan, aku nengok biniku ini Pak Ustaz, kan ada itu memenya, istri di mata orang lain, istri di mata suami. Pas di mata orang lain, oh bidadari. Pas di mata suami, buat orang itu monyet. Meme. Istri yang menurut kalian membosankan, itu adalah istri yang didoakan tiap malam tahajud bagi seorang yang tak nikah-nikah, jombloan. Jadi, kita sudah ditempatkan Allah ini sekarang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Pakailah ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mana kertas